Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kiki Supriyanti. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya kuliah di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Teman-teman, saya adalah mahasiswa angkatan 2016 dan alhamdulillah udah selesai di tahun 2020 ini, di April lalu. Alhamdulillah sudah sidang, sudah menyelesaikan studi akhir saya. Saya ingin bercerita lagi seputar pengalaman saya kuliah di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Jadi PIAUD atau pendidikan Islam anak usia dini itu adalah sebuah jenjang pendidikan berfokus pada anak 0 sampai 8 tahun dan kami berfokus nanti akan menjadi seorang calon guru atau calon pendidik, tenaga pendidik anak usia dini. Nah, kenapa ada I-nya? Biasanya kan PAUD. Kenapa ada I-nya? Karena ini adalah nilai plus ya, karena kita di UIN. Jadi ada Islamnya. Jadi Islam di sini itu ada nilai poinnya ya teman-teman. Kalau yang lain itu belajarnya hanya teori-teori, tapi kami juga dibekali dengan ilmu agama, pandangan-pandangan Islam tentang anak usia dini, pandangan-pandangan Islam tentang mengasuh, mendidik anak dan yang lainnya. Pokoknya tentang Islam kami juga belajar gitu, tentang agama. Jadi itu sih kalau menurut saya pendidikan Islam anak usia dini itu memang benar-benar satu paket komplit. Kenapa? Kita juga belajar agama, kita juga belajar cara mendidik anak, kita juga belajar cara mengasuh, kita juga belajar kesehatan anak usia dini, kita juga belajar bagaimana tahapan perkembangan anak usia dini, bagaimana cara belajar untuk menanamkan moral anak usia dini, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, jadi nilai poin dari itu tadi, pendidikan Islam anak usia dini, ada I-nya itu kita belajar Islam, belajar tentang pandang-pandang Islam, tentang anak usia dini, ada ayatnya, ada hadisnya, bagaimana cara mendidik anak, bahwa anak kita adalah istimewa teman-teman. Jadi pokoknya memang benar-benar luar biasa deh ilmu yang didapati gitu. Jadi alasan saya mengambil jurusan pendidikan Islam anak usia dini, yang pertama saya senang anak-anak, yang kedua saya senang ngajar anak-anak, yang ketiga saya itu kepo banget dengan dunia anak, sehingga saya ingin belajar lebih dalam tentang pendidikan Islam anak usia dini. Dan selanjutnya yang keempat, kalaupun saya tidak menjadi guru, dosen, ataupun kerja di tenaga pendidikan, ilmu yang saya dapati di pendidikan Islam anak usia dini itu sangat bermanfaat teman-teman. Jadi saya belajar cara mendidik, cara mengasuh, cara menjadi ibu yang baik, cara menjadi istri yang baik, cara menjadi anak yang baik, cara menjadi menantu yang baik. Semuanya saya belajar di pendidikan Islam anak usia dini. Memang benar-benar paket komplit ya teman-teman. Jadi saya nggak salah pilih jurusan, alhamdulillah. Nah, selanjutnya pandangan orang tentang pendidikan Islam anak usia dini itu gimana sih? Nah, kita nggak bisa hindari yang namanya pro dan kontra ya teman-teman. Jadi ada negatif, ada positif. Jadi ada yang berpendapat negatif. Kenapa sih Ki ambil jurusan PAUD? Kenapa sih harus PAUD? Kenapa nggak jurusan lain? Kenapa harus PAUD? Susah nggak sih jadi guru PAUD? Ya elah, jadi guru PAUD mah nggak mesti harus kuliah kali, tamat SMP, tamat SMA juga bisa. Palingan kuliahnya cuma tepuk-tepuk, palingan belajar cuma tepuk-tepuk, main, nyanyi-nyanyi. Pokoknya banyak deh pandangan-pandangan seperti itu. Kalau positifnya, wah seru ya bisa masuk jurusan PAUD, pasti belajar tentang anak, pasti nanti bisa ketemu sama anak-anak, pasti bisa bermanfaat ilmunya, pokoknya seru deh gitu. Itu positif dan negatifnya, itu kita tidak bisa hindari ya teman-teman, positif dan negatif, tapi tetap ditanggapi dengan positif. Selanjutnya kalau dosen di jurusan PAUD gimana? Nah, kalau dosen-dosen di jurusan PAUD tuh alhamdulillah ya teman-teman, sejauh ini saya menemukan bahwa dosen-dosen di jurusan PAUD itu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Sangat menyenangkan, sangat sportif, sangat mensupport, mendukung, seru-seru.
belajarnya juga nggak terlalu tegang-tegangnya teman-teman, karena kalau kita diskusi pasti kita nanti disuruh sama setiap dosen buat cari atau menciptakan lagu, ice breaking, permainan atau lainnya. Jadi memang belajar itu memang benar-benar seru, walaupun kita belajar teori-teori tapi kita juga belajarnya relax ya, kayak anak usia dini gitu. Kadang kita juga praktek jadi anak usia dini, ada yang jadi guru, jadi seru banget. Pokoknya di kelas itu nggak ada yang tegang, pasti semuanya seru gitu ya teman-teman. Dan kalau pertemanan di jurusan PIAUD untuk sejauh ini alhamdulillah semua berteman dengan baik. Kita keluarga besar, kita juga punya grup keluarga besar pendidikan Islam anak usia dini. Jadi antara kakak tingkat sama adik tingkat itu sama aja. Jadi semuanya kita keluarga, saling mensupport. Dan di jurusan PIAUD belajar apa aja sih? Wah, banyak sekali teman-teman. Di jurusan pendidikan Islam anak usia dini itu kita belajar agama. Ada agama anak usia dini, pokoknya kita belajar tentang apa aja deh, tentang agama gitu. Mulai dari yang umum hingga yang khusus tentang anak. Terus juga kita belajar sains, sosial, kita juga belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kita juga belajar tentang kesehatan anak usia dini, tentang gizi anak usia dini, tentang olahraga, terus tentang apa lagi ya, tentang bahasa anak usia dini, tentang motorik, tentang banyak banget. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan buat video selanjutnya tentang mata kuliah program studi pendidikan Islam anak usia dini. Banyak sekali ya teman-teman belajarnya. Pokoknya pokoknya setiap mata kuliah itu seru-seru, nggak ada yang nggak seru. Belajar seni, banyak banget teman-teman. Pokoknya kita belajar di situ tentang anak usia dini. Kalau saya pribadi, mata kuliah yang saya sukai, sebenarnya kita nggak bisa milih satu ya teman-teman, banyak banget. Saya suka semua. Saya suka belajar tentang seni. Saya juga suka belajar media pembelajaran anak usia dini. Kita disuruh nanti buat APE atau alat permainan edukatif anak usia dini. Suka banget belajar itu. Banyak banget pokoknya teman-teman yang kita pelajari di situ. Jadi pengalaman menarik yang sudah saya rasakan di program studi pendidikan Islam anak usia dini itu pengalaman menarik saya ketika saya terjun ke lapangan, bisa bertemu dengan anak-anak, bisa observasi, bisa melihat langsung tumbuh kembang anak, gimana sih anak-anak yang keunikan anak-anak, banyak banget pokoknya seru banget. Kita belajar apa aja di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Yang saya bilang tadi ya teman-teman, bahwa pendidikan Islam anak usia dini itu adalah paket komplit dari jurusan-jurusan lain. Bahwa semua jurusan itu bagus ya teman-teman, nggak ada yang nggak bagus, tergantung kitanya. Kalau saya memang benar-benar menjiwai banget pendidikan Islam anak usia dini karena saya di jurusan itu. Mungkin teman-teman yang beranggapan jurusannya bagus, ya bagus gitu. Kalau saya memang benar-benar saya menyukai dan saya menjiwai, dan pokoknya paket komplit. Jadi pengalaman yang tidak menarik, mungkin gini teman-teman, kalau pengalaman yang tidak menarik atau pengalaman yang tidak kita sukai, mungkin kalau orang ya yang baru terjun langsung ke lapangan, baru ngajar gitu kan, baru ngajar anak usia dini, terus nanti ada salah satu anak tuh yang yang BAB, mungkin kita harus bersihin. Itu mungkin jadi pengalaman tersendiri buat kita calon guru pendidikan Islam anak usia dini. Itu kita memang harus latihan. Ya anggap aja itu anak kita ya kan. Asik juga loh teman-teman, bisa berinteraksi dengan anak-anak, bisa sedekat itu dengan anak-anak. Pokoknya anak-anak itu memang benar-benar tahu kalau kita tuh tulus dengan anak-anak, dan pasti anak-anak seneng dengan kita gitu. Yang terpenting di jurusan ini kita mencintai anak-anak gitu. Kalau kita nggak menjiwai dan mencintai anak-anak, ya mungkin agak berat sih gitu. Butuh proses yang panjang, tahapan-tahapan. Nah, apakah karir
lulusan pilot itu cemerlang, wah teman-teman, sekarang Indonesia lagi membutuhkan banyak sekali tenaga tenaga pendidik khususnya anak usia dini, karena jarang sekali ya teman-teman yang dari lulusan S1 gitu, pasti sangat membutuhkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang mau ambil jurusan pendidikan Islam anak usia dini, jangan khawatir, insya Allah karir akan cemerlang. Kalaupun kita tidak menjadi guru, kalau kita ada rezeki, ada kesempatan buat lanjut S2, kita bisa jadi dosen. Itu sangat dibutuhkan sekali. Dan kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi calon guru, kita bisa jadi pendongeng, kita bisa jadi penulis. Banyak sekali teman-teman, pokoknya. Atau mungkin bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak. Karena ilmunya kita udah dapatin di pengalaman kuliah itu tadi. Jadi pokoknya jangan takut, jangan khawatir. Oh ya, buat yang ada cowok-cowok juga yang mungkin oh kalau misalnya di program studi pendidikan Islam anak usia dini di jurusan saya, waktu itu ada satu di angkatan saya yang cowok, dan di angkatan di bawah saya juga ada cowok, banyak sekali, beberapa, mungkin ada, saya juga lupa ada berapa, pokoknya ada lumayan banyak. Jadi kalian buat cowok-cowok yang mau masuk ke jurusan pendidikan Islam anak usia dini, jangan khawatir. Di jurusan saya tuh nggak, cowok-cowoknya tuh nggak yang menye-menye kayak itu, kayak cewek-cewek gitu, enggak, tapi memang benar-benar macho gitu. Karena jurusan anak usia dini itu membutuhkan sekali sosok bapak ya, maksudnya tuh bapak guru gitu, karena kan semuanya guru-guru cewek nih, jadi sangat mungkin kita membutuhkan guru-guru cowok. Jadi ya nggak masalah, kita belajar di situ, belajar banyak tentang anak. Jadi mungkin yang ragu ya, kalau cowok pengen masuk ya masuk aja, jangan ragu-ragu lagi, karena kita sangat membutuhkan sosok cowok ya di jurusan PAUD maupun di PAUD-nya langsung. Jadi itu tadi, nggak usah takut, pasti ilmunya bermanfaat sekali teman-teman. Percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi mungkin itu saja cerita atau pengalaman saya kuliah di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika terjadi atau kesalahan kata maupun sikap. Kebenaran itu hanyalah milik Allah, dan kesalahan itu hanyalah milik saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.